Hello everybody, how are you today? Wow, I'm so happy today because I'm teach you about prakarya dan kewirausahaan. Nah, di sini khususnya kelas 11 SMA. Saya harap semuanya baik-baik saja, jaga kesehatan dan tetap komunikasi dan jangan lupa berdoa. Wes, mantap. Nah, kita akan melanjutkan mata pelajaran ini yang sebelumnya diajarkan oleh Miss Christina. Nah, waktu itu tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, apa saja sih bahan limbah yang berbentuk bangun datar? Nah, ada apa saja yang berbentuk bangun datar? Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini kita akan memberikan cara ataupun nanti kalau kita membuat kreativitas itu nanti kita sepakat kita mau buat apa satu-satu atau mungkin kita buat yang ini pilih yang ini yang membuat dari ini dari itu. Nah, kita lihat ya. Nah, banyak nih kenapa kita buat dari bahan limbah. Nah, supaya lingkungan kita tidak tercemar dari bahan-bahan limbah tersebut yang orang membuangnya dengan sembarangan dan sehingga tidak menjadi penyumbatan di selokan. Nah, sangat bermanfaat kan? Kita lanjut saja, yaitu apa saja sih bahan-bahan itu ya, ada 6 kerajinan dari limbah kulit jagung. Nah, biasanya ini dapat di kebun-kebun jagung, tapi minta pas dia panen ataupun pas yang udah jatuh-jatuh, jangan dicabut dari pohonnya. Bisa barabe. Oke. Dan yang kedua adalah kerajinan dari limbah plastik. Ini banyak didapatkan di tong sampah, orang habis belanja ke pasar, bisa saja, gampang kan? Yang ketiga adalah kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Untuk mendapatkan daun pelepah pisang itu di daerah Anastasia, sekolah Anastasia kita ada kok. Jadi nggak sulit mendapatkannya, bahkan gratis, asalkan rapi ataupun teratur diambil daun pelepah pisangnya. Nah, yang keempat adalah kerajinan dari limbah kertas. Nah, limbah kertas ini biasanya diambil dari koran, majalah, ataupun buku-buku yang tidak dipakai lagi. Yang kelima adalah kerajinan dari limbah kain perca. Nah, biasanya ini orang membuat kain perca itu kain yang sudah kusam tidak dipakai lagi dan bisa digunting sedemikian rupa untuk menjadikan contohnya dompet, tas, ya setidaknya adalah kreativitas baru yang tadinya kain totonya jadi barang-barang simpel. Yang terakhir adalah yang keenam, kerajinan dari limbah kardus. Nah, ini biasanya kayak kardus aqua gelas, kardus kulkas, TV, banyak pokoknya yang kardus-kardus. Kotak Supermi itu pun boleh. Nah, di sini lebih cenderung ke ukuran. Jadi kalau kita mau ngapainnya, kita harus memperhatikan kita mau buat apa, ukurannya seberapa tinggi, seberapa panjang, seberapa lebar. Nah, kita harus memperhatikan. Nah, seperti apa sih hasil dari kerajinan ini? Nah, ada 6 gambar, yaitu nih, lihat daun kulit kulit jagung. Nah, ini harus dikeringkan dulu, tapi tergantung dengan terik matahari. Kalau panas ya palingnya beberapa jam, nggak usah sampai 1 hari. Ya, buatlah dari jam 11 sampai jam 2, itu cukup kalau udah panas banget. Nah, dan alat-alatnya ada gunting, ada lem, ada kawat atau kayu atau lidi. Nah, gampang kan? Dan itu harus dibentuk lagi atau ada pakai gunting untuk melengkupkan. Nah, tapi perlu juga warnanya
untuk mempercantik kulit jagung tersebut. Yang kedua adalah gambar dari bahan plastik. Nah, ini banyak ditemukan plastik. Nah, kelebihannya di plastik ini adalah kita tidak perlu lagi mewarnainya lagi, karena plastik tersebut sudah diwarnai dasarnya. Jadi kita tinggal membentuknya bagaimana supaya indah, supaya cantik dilihat banyak orang. Dan ketiga adalah pelepah daun pisang. Nah, ini harus kita keringkan dulu, baru kita bentuk, kita gunting, kita lem, jadi deh yang mau kita inginkan. Nah, ada beberapa lagi sebenarnya bisa dijadikan kipas gitu, apa ya, kipas sate, kipas apa lagi ya, banyak sih sebenarnya. Nah, yang keempat adalah dari kertas, koran yang tadinya koran yang sudah lama dia tidak dipakai, itu nggak apa-apa, kita ambil saja. Kalau yang baru itu buatlah ada 2003 atau 4 lembar, itu metro apa saya kurang tahu, saya lupa, paling 2000 cukup kok. Nah, 2000 cukup, 4000 cukup, bahkan kalau lebih bagus, lebih banyak lebih bagus ya. Nah, dan itu alat-alatnya gunting, lem, ya itu saja sih sebenarnya, tidak perlu pakai roll. Yang kelima adalah kain perca tadi. Nah, kain-kain yang udah kusam atau tidak dipakai lagi, atau tidak, kayaknya kurang, ini nggak zamannya lagi deh pakai kain ini, nah itu pun boleh, apa. Nah, ini alat-alatnya: gunting, benang, jarum, dan ada wadahnya, contoh untuk hias meja, vas bunga, atau taplak meja, itu bisa juga. Dan yang terakhir adalah kardus. Nah, tergantung kita membuat apa nih. Kalau kardus, kotak pensil kah, tempat lampu kah, nah itu tergantung dari ukuran kita. Jadi sangat berdampak kalau ukuran tersebut tidak sesuai, jadi nanti tidak indah dilihat. Oke, kayaknya sampai di sini saja mata pelajaran ini. Kita pertemuan selanjutnya kita akan membuat salah satu bahan ini untuk menjadikan kerajinan kita. Jadi nanti Sir akan pilih ataupun sepakat kita mau buat apa. Nah, mungkin bisa dari botol aqua minum, botol aqua. Nah, nanti kita cari tahu, dan Sir nanti akan kasih seperti apa contohnya dan seperti apa hasilnya. Oke. Kalaupun suka video ini, like, ataupun ada kasih saran, bisa komen. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, itu paling penting. Oke, see you next time, bye bye.